Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu unit bus tanpa penumpang dirusak massa usai menabrak 2 pemotor di 2 ruas jalan berbeda di kota Medan. Guru bejat ditangkap polisi karena mencabuli 10 murid perempuan sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Berkunjung ke hotel tertua dan bersejarah di kota Pemantang Siantar yang terus terjaga sejak peninggalan zaman Belanda. Satu unit bus tanpa penumpang dirusak massa usai menabrak 2 pemotor di 2 jalan berbeda. Sopir bus akhirnya diamankan oleh personel Polsek Medan Kota di ruas Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Video amatir memperlihatkan sejumlah warga merusak sebuah bus di depan makam pahlawan di ruas Jalan Sisingamaraja, Kota Medan pada Kamis malam pekan lalu. Awalnya sejumlah pengendara mengejar bus tersebut setelah menabrak pemotor yang berboncengan di ruas jalan Denai. Warga emosi lantaran pengemudi bus tidak mau berhenti, bahkan sempat ugal-ugalan. Bus kembali menabrak pemotor yang tengah membonceng ibu hamil di ruas jalan Pasar Merah, Medan Area. Meski kondisi korban luka parah dan masuk ke kolong bus, sopir bus tidak mau berhenti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, kemarahan warga tidak terbendung. Warga mengejar bus dan melempar bus tersebut dari ruas jalan HM Joni hingga tiba di depan makam pahlawan. Begitu di jalan Pasar Merah, lewat titik sedikit dia menabrak ibu-ibu lagi hamil. Posisi ibu itu katanya lagi hamil. Bawa sepeda motor? Bawa sepeda motor. Sendirian? Berdua sama suaminya. Nah, jadi kami kejarlah sampai sini. Begitu sampai sini supir sudah melarikan diri ke makam pahlawan, ke dalam makam pahlawan. Panik dikejar banyak orang, sopir bus menabrak bahu jalan sebelum akhirnya melarikan diri ke areal Taman Makam Pahlawan dan ditangkap polisi. Warga terlanjur marah melempari dan merusak kaca bus. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Gara-gara menebang pohon, seorang warga di Kabupaten Langkat tewas dibacok. Polres Binjai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ini dengan 12 adegan. 12 adegan diperagakan pelaku Andres Tepu berusia 32 tahun dan sejumlah saksi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan korban bernama Elvis Fresley Surbakti berumur 37 tahun, warga desa Telaga, Kecamatan Sebenge, Kabupaten Langkat pada Kamis pekan lalu oleh petugas Polres Binjai. Reka ulang dilaksanakan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Binjai menyatakan, kasus pembunuhan itu terjadi pada bulan September lalu saat pelaku menebang pohon yang diklaim korban berada di ladang miliknya. Pelaku yang tidak senang dengan perbuatan korban, kemudian membacok korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Lakukan rekonstruksi sebanyak 12 adegan, gunanya adalah untuk melakukan kelengkapan berkas. Jadi terkait modusnya mungkin saya ceritakan sedikit, masalah tanah. Jadi tersangka ini melakukan penebangan kayu sengon di sebuah lahan, lalu didatangi oleh korban dan melarangnya karena disampaikan oleh korban bahwa itu adalah tanah miliknya. Kemudian terjadilah cekcok di lokasi tempat kejadian, lalu dengan spontanitas tersangka melakukan pembacokan ke arah leher sebanyak 6 kali. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Aparat Satreskrim Polres Langkat dan Polsek Tanjung Pura menangkap oknum guru di Kabupaten Langkat. Sang guru ditangkap karena diduga mencabuli 10 siswi SD di tempat mengajarnya. Guru honorer berinisial JP berusia 27 tahun digiring ke ruangan penyidik Reskrim Polres Langkat setelah ditangkap dari tempat mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada 9 Oktober 2023.
Penangkapan guru olahraga ini berawal dari laporan salah satu orang tua yang menceritakan anaknya tak mau lagi sekolah karena telah dicabuli oleh sang guru. Orang tua korban kemudian ke sekolah pada keesokan harinya. Sesampainya di sekolah, ternyata 9 orang tua korban lainnya juga mendatangi kepala sekolah dengan kasus yang sama. Mereka kemudian membuat laporan ke Polsek Tanjung Pura. Polisi yang bergerak cepat menangkap pelaku pada 9 Oktober 2023. Polisi menyatakan tersangka sudah mengakui perbuatannya kepada 10 orang siswi. Korban ini mengadukan kepada orang tuanya, nggak mau sekolah besoknya di tanggal 9 Oktober malam-malam. Pak, aku nggak mau pulang, nggak mau sekolah. Kenapa nggak sekolah? Nah, katanya aku dipegang kemarin itu sama guruku. Guruku ini dipegang, aku takut trauma kan gitu. Jadi dikarenakan keterangan dari anaknya tersebut, pihak orang tuanya menanyakan langsung kepada sekolah yang salah satu SD lah. Ternyata setelah diinterogasi, rupanya ada lagi korban-korban lainnya sampai 10 orang bukan perbuatan cabul terhadap anak-anak muda tersebut dengan mengiming-iming, memberikan uang jajan, memberikan hadiah berupa benda-benda sehingga supaya korban-korban ini tidak mau membicarakan atau memberitahukan kepada orang-orang. Pelaku bakal dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Seorang perempuan 16 tahun dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan setelah dirujuk dari Rumah Sakit Pangkalan Brandan akibat luka bakar mencapai 80%. Korban diduga dibakar oleh mantan suaminya karena menolak rujuk setelah keduanya berpisah. Pasien berinisial AN ini rujukan dari Rumah Sakit Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Kini ia dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Korban mengalami luka bakar, diduga ulah mantan suaminya. Sang suami berinisial BS 17 tahun, kini masih dalam pelarian usai memantik api yang membakar tubuh mantan istrinya. Peristiwa itu terjadi 5 Oktober lalu di Seibilah, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Awalnya korban terlibat perdebatan dengan mantan suaminya. Pelaku awalnya meminta korban untuk rujuk, namun korban mengabaikan permintaan pelaku. Tragis, saat tidur siang, pelaku menyuruh seorang anak membelikan bensin eceran. Tak disangka, bensin eceran itu untuk disiramkan ke tubuh korban yang tengah terlelap tidur siang. Pelaku kemudian menyulut api yang membakar tubuh korban. Dalam keadaan luka bakar parah, korban dibawa ke Rumah Sakit Pangkalan Brandan Langkat. Sementara pelaku usai membakar korban langsung melarikan diri dan hingga kini masih belum tertangkap. Pelaku mau rujuk atau kembali ke adik saya, tetapi adik saya tidak mau. Dia cemburu karena adik saya dekat sama pria lain. Kalau kata dokter 80%. Di bagian mana saja yang terbakar? Seluruh muka, badan gini, tangan kanan kiri penuh. Terus kaki bagian kiri. Setelah menjalani serangkaian operasi, kini Ade Nadra ditempatkan di ruang ICU. Menurut keluarga, korban belum dapat berkomunikasi normal karena kondisinya belum sepenuhnya sadarkan diri. Korban masih akan menjalani prosedur pengangkatan jaringan kulit mati yang terinfeksi akibat luka bakar yang dialaminya. Terkait kondisi korban, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan belum memberikan keterangan secara rinci terkait penanganan dan perawatan korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.